Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Armendanis dengan NIM A2102500005. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai financial statement atau laporan keuangan. Mari kita pelajari bersama-sama mengapa laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama ada financial statement and business activities. Financial statement are structured report dan communicate company financial condition and activities to interest parties, yang artinya financial statement atau laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Nah, pada materi kita kali ini akan membahas mengenai bisnis transaksi atau business transaction, statement of financial position, asset, liabilities, and owner equities. Selanjutnya ada business transaction as the starting point. What are business transaction? Jadi, business transaction refer to economic event that influence a company financial status and can be expressed in more monetary value. Sebelum membuat laporan keuangan, perusahaan harus mencatat setiap transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah kegiatan ekonomi yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan dapat diukur dengan uang. Contohnya, purchasing office supply, yaitu membeli perlengkapan kantor. Selanjutnya ada receiving payment from customer, yaitu menerima pembayaran dari pelanggan, dan paying employees salaries atau membayar gaji karyawan. Nah, semua transaksi ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelum lanjut, coba pikirkan jika di sebuah toko membeli persediaan barang untuk dijual kembali, apakah itu termasuk transaksi bisnis? Oke, tentu saja karena kegiatan tersebut memengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan dapat diukur dengan uang. Selanjutnya ada understanding financial statement. Financial statement provide a summary of a company financial activities over a certain period. They allow stakeholders to understand how resources are managed and how effectively the business operates. Yang artinya laporan keuangan memberikan gambaran mengenai aktivitas keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini membantu berbagai pihak memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya dan teknologi yang mereka miliki. Di sini ada main user atau pengguna utama, yaitu business owner atau pemilik usaha. Yang kedua ada manager atau manajer, dan investor lalu kreditor. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada statement of financial position atau balance sheet. The statement of financial position atau sering disebut balance sheet adalah laporan yang menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apa kewajiban mereka dan berapa hak pemilik yang mereka miliki. Komponen utama terdiri dari aset, liabilities atau beban, dan owner equity atau modal. Di sini ada persamaan dasar dari balance sheet atau laporan, yaitu aset sama dengan liabilities plus owner equity. Persamaan ini menjadi dasar dalam sistem akuntansi. Selanjutnya ada aset. Assets are
valuable resources controlled by a company that are expended to generate future benefit. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada current asset and non-current asset. Current asset adalah aset lancar atau aset yang dapat digunakan atau dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada cash atau kas, account receivable atau piutang usaha, dan inventory atau persediaan barang. Yang selanjutnya ada non-current asset atau aset tidak lancar, yaitu aset yang digunakan atau untuk jangka panjang seperti land atau tanah, building atau gedung, dan equipment atau peralatan. Nah, selanjutnya ada type of asset. Berdasarkan bentuknya, aset dibagi menjadi dua nih teman-teman. Pertama ada tangible asset atau aset yang berwujud, atau aset yang memiliki bentuk fisik. Yang pertama ada vehicles, machinery, inventory, and building. Nah, vehicles ini adalah kendaraan, yang machinery adalah mesin, inventory adalah persediaan, dan building itu bangunan. Nah, yang kedua ada non-physical atau intangible asset, ya, yang artinya aset tidak berwujud. Contohnya ada paten atau hak paten, trademark atau merek dagang, copyright atau hak cipta, dan brand reputation atau reputasi merek. Jadi, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset ini tetap memiliki nilai bagi perusahaan. Selanjutnya ada liabilities, business obligation. Nah, liabilities represent debts and obligation that a company is required to settle in the future. Liabilities atau kewajiban adalah utang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Ada dua jenis utang, yaitu short-term liabilities and long-term liabilities. Yang pertama ada short-term liabilities, yaitu kewajiban jangka pendek, yang artinya kewajiban ini harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu account payable atau utang usaha, salaries payable atau utang gaji, dan short term loan atau pinjaman jangka pendek. Sedangkan long term liabilities yaitu kewajiban jangka panjang yang harus dibayarkan lebih dari 1 tahun. Contohnya mortgage loans atau kredit rumah atau gedung, bonds payable atau obligasi, dan long term debt atau utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya ada owner's equity. Owner's equity represent the remaining claim on business asset after all liabilities have been deducted. Atau owner equity atau modal pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah seluruh kewajiban dikurangi atau seluruh beban dikurangi. Di sini ada formula atau rumusnya, yaitu owner's equity atau modal sama dengan aset dikurangi liabilitas. Semakin besar nilai ekuitas, semakin besar pula bagian kepemilikan pemilik dalam perusahaan. Selanjutnya, perihal terakhir yaitu kesimpulan. Financial statements are built from recorded business transaction. Jadi, laporan keuangan dibuat berdasarkan transaksi bisnis yang telah dicatat. Setelah itu ada the balance sheet provide a snapshot of a company financial position. Jadi, balance sheet menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada aset. Aset adalah aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Selanjutnya ada liabilities represent obligation owed to others, yaitu liabilitas adalah kewajiban atau utang dari perusahaan. Selanjutnya ada owner's equity reflection the owner's share in the business, yang artinya owner equity adalah hak pemilik atas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu the accounting equation ensure balance in financial reporting. Persamaan akuntansi membantu menjaga keseimbangan laporan keuangan. Demikian penjelasan dari saya mengenai financial statement. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan mengenai dasar laporan keuangan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.